Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, sampai kepada kita semua. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabar ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ibu-ibu senantiasa diberikan rahmat dan karunia oleh Allah. Yang sedang ditimpa ujian, la tahzan, la takhaf. Jangan sedih, jangan takut. Sebelum kita punya masalah saat ini, kan kita juga sudah melewati masalah yang dulu kan? Dan Allah kasih solusinya, betul tidak? Nah, jadi dengan adanya masalah yang sedang diterima oleh kita saat ini, ada sanak keluarga yang meninggal, ada sanak keluarga yang sakit, atau kekurangan ekonomi, dan lain sebagainya, yakinlah, sebelumnya kita punya masalah, dan Allah pun menyelesaikannya. Itu tanda jangan sampai kita mengatakan beriman kepada Allah tetapi nggak diuji. Kita mengatakan saya beriman kepada Allah, pasti akan diuji. Dan ujian dari Allah pun itu Allah nggak pernah salah memilih pundak. Allah percaya. Ujian yang saat ini diterima oleh kita, yakinlah Allah percaya kita mampu untuk melewatinya. Tetap berpikir husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Allah mah nggak pernah salah. Ya, Allah ingin setiap ada masalah yang sedang menimpa kita agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih meyakini bahwa Allah itu maha berkuasa dan maha berkehendak atas segala sesuatu. Ibu-ibu yang saya hormati, tiba saatnya kita akan membahas setelah kita bahas sujud sahwi. Terus bulan yang lalu kita membahas usia 40 tahun ya, betul? Usia 40 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke sujud syukur. Bagaimana seharusnya sujud syukur itu, ya? Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, secara pengertian. Jadi kita samakan dulu frekuensi atau persepsi tentang apa sih sujud syukur itu, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Yang kedua, masru'iyah. Jadi masru'iyah itu dalilnya disyariatkan atau tidak disyariatkan, ya. Nah, terus yang ketiga, penyebab sujud syukur. Ternyata ada 6 penyebabnya. 1, mendapat anak. 2, sembuh dari penyakit. 3, menemukan harta yang hilang. 4, selamat dari bahaya. 5, kemenangan umat Islam. Dan yang keenam, kenikmatan secara umum. Nah, berikutnya kita bahas syarat sujud syukur itu seperti apa. 1, memenuhi syarat sah salat, seperti suci dari najis, suci dari hadas, menghadap ke arah kiblat, dan menutup aurat. Tapi ada juga sujud syukur tidak mesti harus memenuhi syarat sah salat. Ada yang seperti itu, kita akan rinci dari siapa dan bagaimana. Dan yang kelima adalah bagaimana teknis sujud syukur di dalam salat, di luar salat. Apakah bisa berdiri, ya, atau duduk? Nah, itu seperti apa? Terus menghadap kiblat, takbir seperti apakah perlu Allahu Akbar? Terus sujudnya berapa kali? Bacaan ketika sujudnya seperti apa? Apakah perlu ada salam? Apakah perlu ada tahiyat? Nah, nanti kita bahas. Dan yang terakhir, serba-serbi syukur. Kenapa? Syukur adalah salah satu sifat Allah. Betul, sifat Allah. Kan Allah itu maha mengapresiasi. Apa Bu? Asmaul husnanya. Allah maha mengapresiasi. Allah maha bersyukur. Ada. Apa Bu?
As-Syakur. Apa buktinya? Contoh, ibu baca Quran. Setiap hurufnya berapa kebaikan? Nah, kita baca, Allah apresiasi nggak? Ibu dari rumah ke masjid untuk sholat, untuk ta'lim. Setiap langkahnya dihitung nggak sama Allah? Allah maha mengapresiasi. Allah maha bersyukur. Kenapa? Karena rasa syukur itu, ya, itu juga sifat Allah. Terus syukur adalah sifat para nabi. Seperti Nabi Muhammad, itu kan sudah dimaksum, tapi tidak terlepas lidah dan hati serta pikirannya untuk bersyukur kepada Allah. Terus lagi, syukur adalah sifat orang beriman. Kalau kita mengaku orang beriman, salah satu tandanya syukur. Yang keenam, ganjaran di dunia dan akhirat. Yang ketujuh, tanda-tanda orang yang bersyukur itu seperti apa? Yang kedelapan, agar menjadi orang yang bersyukur. Baik, kita masuk kepada sujud syukur. Nah, ini secara bahasa, kata sujud merupakan bentuk serapan dari bahasa Arab. Itu kata tersebut sudah baku dalam KBBI. Apa itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti berlutut serta meletakkan dahi kemana? Ke lantai. Itu kan umum, betul? Nah, misalnya pada waktu sholat sambil membaca tasbih. Gimana tasbihnya? Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdih. Dan pernyataan hormat dengan berlutut serta menundukkan kepala sampai ke tanah. Plek. Nah. Tadi saat sholat asar terasa nggak lagi menghormati Allah dalam sujudnya? Atau lupa gitu? Beda nggak rasanya, Bu? Saat kita sujud merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah, dengan sujud kita melamun, ingat ke pekerjaan, ingat urusan lainnya. Kerasa? Hampa terasa? Wih, hampa weh terasa. Kayak nyanyi deh kan, bahaya. Aduh, subhanallah ya. Nah, baik. Kata sujud dalam bahasa Arab berasal dari 3 huruf, yaitu sin, jim, dan dal. Nah, secara bahasa, sujud berarti al-khudu'. Apa itu al-khudu'? Dan disebut lagi dengan at-tadzalul, ya, yaitu merendahkan diri badan serendah-rendahnya. Dan yang ketiga adalah al-mail. Al-mail. Al-mail itu apa? Mencondongkan badan ke depan. Betul kan badan ke depan ya? Oke. Nah, sudah, kita masuk ke istilah biar cepat ya. Karena nanti, nah, secara istilah gini, Bu. Yang dikatakan dengan sujud secara istilah itu adalah sorful abdi. Sorful abdi. An-ni'amallati an'amallahu biha alaihi fi ta'atihi. Artinya apa? Pengelolaan seorang hamba atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya dalam ketaatan kepadanya. Ini bahasanya dalam loh. Ya, lihat. Pengelolaan seorang hamba atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya dalam ketaatan kepadanya. Ibu, kalau baca Quran dengan terjemahnya, sering kita mendapatkan ayat yang mana dalam ayat itu Allah senantiasa mengingatkan Bani Israel untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Betul tidak? Ibu pernah bertanya, kok kenapa Bani Israel tidak umat Muslim? Karena pada waktu itu objek dakwah Nabi adalah orang Yahudi, orang Nasrani, orang Quraisy. Target dakwahnya itu, ya, target dakwahnya itu.
Nah, kenapa Allah senantiasa mengingatkan Bani Israel untuk bersyukur kepada Allah? Karena dulu Bani Israel itu dijajah habis oleh Fir'aun. Pada waktu itu Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya ada yang membakar. Yang selamat Bani Israel saja, sedangkan kerajaannya terbakar. Lalu dia mengumpulkan para dukun-dukunnya, dan kata dukun-dukunnya, nanti kerajaanmu akan hancur karena dari Bani Israel lahir seorang anak yang akan menghancurkan kerajaanmu. Lalu bagaimana seharusnya? Akhirnya dibunuh. Sampai berapa itu? Bukan 100-200, tapi belasan ribu yang dibunuh anak laki-laki Bani Israel. Tetapi Allah menyelamatkan mereka. Dengan apa? Dengan Nabi Musa alaihi salam. Coba kalau semuanya dibunuh, Bu. Apakah ada Yahudi saat ini? Tidak ada. Nah, sekarang pun kita harus ingat bahwa bisa hadirnya kita di sini karena ada orang tua, gitu aja. Saat ibu memiliki hati yang tidak baik sama orang tua, saat kesel sama bapak, sama ibunya, ingat, Bu, satu masukan dalam otak bawah sadar ibu yang gak akan mungkin ditolak sama ibu. Apa? Gak mungkin ada kita kalau tidak ada sebab adanya ibu dan bapak kita. Begitu. Adanya kita itu karena ada ibu bapak kita. Jadi kalau saat ini ibu memiliki luka batin sama kedua orang tuanya, mungkin karena dulu masa lalu ibu dicuekin sama ibu bapaknya, jarang diapresiasi, banyak dibully, banyak dimarahi, sehingga akhirnya ibu kurang peka terhadap kondisi orang tua ibu saat ini karena ada bekas memori yang sulit untuk dilupakan oleh ibu. Maka simpan di otak memori bawah sadarnya, saya ada karena sebab Allah mengadakan orang tua saya. Dan kita lihat syukur kita, perbanyak lagi rasa syukur kepada Allah. Kita hadir di sini karena dulu ada orang tua yang berperan. Betul tidak? Nah, gitu Bu ya. Dan rasa syukur ini coba rasakan. Betul-betul tadi Bu, kita kepala ini diketanahkan gitu. Mau pakai tikar, mau pakai sejadah, tapi rasakan saat sujud itu tak gitu kan. Betul-betul kita rendah, sedang berhadapan dengan yang maha tinggi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah untuk saat ini dipandang oleh manusia itu beraneka ragam. Tentang kekuasaannya, bahkan ada yang menyekutukan, bahkan ada yang menjelek-jelekan. Tapi nanti Allah akan menunjukkan bahwa pemilik tunggal kekuasaan itu adalah Dia. Saat kapan? Saat hari kiamat. Ada orang liberal, dia nggak percaya dengan adanya siksa kubur, Bu. Nggak percaya sama dengan siksa kubur. Akhirnya ditanya oleh salah seorang ustadz, Anda tidak percaya dengan siksa kubur? Ya. Apakah Anda pernah mimpi? Pernah. Mimpi Anda apakah baik atau buruk? Dua-duanya pernah. Bagaimana ketika Anda sedang mimpi buruk? Terasa capeknya? Iya. Begitulah nanti di azab kubur, capek yang tidak akan hentinya. Ibu pernah merasain mimpi dikejar ular? Mimpi ketemu pocong? Mimpi ketemu kutil anak? Capek nggak? Lalu bagaimana kalau nggak bangun lagi dan terus dikejar-kejar dengan itu? Takutnya gimana? Begitulah azab kubur. Lebih daripada itu. Terus. Makanya banyak orang yang pingin segera kiamat tuh. Orang-orang yang ditimpa azab kubur, dia pingin segera kiamat. Karena pingin dia segera bangun. Apakah ini betul mimpi buruk gitu kan?
Ibu kan kalau mimpi buruk kan kalau bangun udah lepas ya. Kalau ibu mimpi baik gimana rasanya bu? Seneng nggak? Saya pernah mimpi baik bu. Di setiap saku baju saya terdapat uang. Pas bangun masih kosong. Itu kerasa, betul nggak? Kerasa ketika mimpi banyak uang, betul nggak? Ya Allah ya Karim. Maka memang tugas kita perbanyak syukur. Salah satunya adalah dengan memperbanyak sujud syukur. Terus ya. Nah, di sini ini teh udah atau belum di sini ya? Belum ya? Ya, bisa udah. Baik. Hakikat syukur, ini hakikatnya, Bu. Adalah menampakkan pengaruh nikmat baik lewat lisan, hati maupun anggota badan. Sinkron. Akun lisan, akun hati dan akun fisiknya sinkron. Lisan menyebutkan, mengakui dan memuji Allah. Hati mengakui dan membenarkan. Sedangkan anggota badan merealisasikan dengan mengerjakan hal-hal yang diridhoi Allah. Itu syukur. Sedangkan yang dimaksud dengan sujud syukur secara istilah adalah sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat yang besar atau terhindar dari bencana. Berikutnya, dalilnya ini. Masru'iyah, pensyariatannya. Sujud syukur di Indonesia sudah menjadi hal yang lumrah kita temui. Betul? Baik pejabat jika menang pilkada, gimana respon fisiknya? Alhamdulillah. Sujud. Atlet ketika menang perlombaan, sujud. Atau saat pengumuman kelulusan, sujud. Karena memang negara kita secara fikih kebanyakan bermadhab Imam As-Syafi'i. Meski mereka tak begitu menyadarinya. Padahal ternyata para ulama dahulu mereka berbeda pendapat tentang pensyariatan sujud syukur ini. Sebagian mengatakan bahwa sujud syukur memang disyariatkan, namun sebagian ulama lain mengatakan bahwa sujud syukur tidak disyariatkan. Seperti kemarin ada salah satu syekh dari Timur Tengah datang ke Indonesia, ditanya tentang hukum membaca Al-Fatihah. Terjadi perbedaan pendapat kan? Iya. Kenapa? Karena itulah yang namanya fikih. Akhirnya UAS angkat bicara. UAH angkat bicara. Tahu UAS? Siapa? Ustadz Abdul Somad. UAH? Ustadz Adi Hidayat. Buya Yahya angkat bicara. Dan ternyata membaca Al-Fatihah di luar sholat, ternyata itu pun disyariatkan. Begitu Ibu. Ingatnya kemarin agak sedikit hanet, ya, hanet, tapi tidak diperpanjang. Kenapa? Karena memang setiap negara itu memiliki pilihan fikih yang berbeda. Maka alangkah bijaknya ketika masuk ke satu negara itu harus memperhatikan fikih yang dipakainya. Baik. Sekarang yang disyariatkan ini madhab As-Syafi'iyah, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Thawr dan Ibnu Munzir, Ibnu Rajab Al-Anhambali adalah ulama yang mengatakan bahwa sujud syukur ini disyariatkan. Artinya ada dan boleh dilakukan. Abu Yusuf dan Muhammad, keduanya murid Imam Abu Hanifah, termasuk yang setuju dengan pendapat ini. Imam Syafi'i mengatakan, kita berkata bahwa sujud syukur itu tak apa-apa dilakukan. Bahkan kita mengatakan hukumnya mustahab. Apa itu mustahab? Disukai. Nah, biasanya kan kita kenal kalau istilah fikih itu adalah halal, haram, sunnah, mubah, makruh. Ternyata ada namanya juga mustahab. Apa itu? Disukai. Hal itu karena telah diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau melakukan sujud syukur, Abu Bakar, Umar juga melakukannya. Nah, ini dalilnya. Jadi
Kata Ibnu Qudamah Al-Hanbali menuliskan, disunnahkan melakukan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat dan terhindar dari mara bahaya. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mendapatkan hal-hal yang membuatnya bergembira atau diberi kabar gembira, beliau bersujud syukur kepada Allah. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, hal yang demikian juga dilakukan oleh penerus beliau. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau melakukan sujud syukur ketika mendengar Musailimah Al-Kadzab, orang yang mengaku menjadi nabi, mati terbunuh. Kenapa Sayyidina Abu Bakar yang hatinya begitu lembut saat mendengar Musailimah Al-Kadzab mati sujud syukur? Kenapa? Kenapa? Karena itu kabar gembira. Banyak orang yang disesatkan oleh Musailimah Al-Kadzab. Kalau dia tetap eksis, diberikan usia panjang, maka dia pun akan menebar pengaruh bahwa setelah Nabi Muhammad wafat, dia yang menjadi penerusnya. Bahaya tidak terhadap akidah? Bahaya tidak? Dan ternyata mati. Maka itu kabar gembira bagi umat Islam. Begitu ya? Kita cek ibu teh Ustad, kelamun aya nu araraneh maot sujud syukur mun malah. Tapi bukan masalah pribadi ya. Bukan masalah pribadi, tapi masalah agama. Contoh, ada orang yang mengobrak-abrikan Islam. Lamun caur aagi mah ada jaku, ada baku. Jahat itu ada jahat yang kuat, ada jahat yang lemah. Kuat baik juga, ada baik kuat, ada baik lemah. Nah, yang paling bahaya itu adalah jaku, jahat, kuat. Nah, ketika ada yang jahat, terus dia kuat, punya kekuasaan, dia mati, ya, karena semasa hidupnya dia banyak menyesatkan manusia, maka sujud syukur. Karena Allah telah membebaskan umat Islam dari orang yang jahat yang akan menyesatkan akidahnya. Bisa dipahami, Bu? Seperti Fir'aun mati, ibu, ketika misalkan dulu di zaman Nabi Musa, Fir'aun mati sujud syukur teh, Bu. Bahagia. Yang tadinya Fir'aun itu bayi-bayi dibunuhan, terus ibu diudang, tiba-tiba modar, aduh itu bahasananya, astagfirullah ustaz gitu nya. Nya ibu teh langsung sujud syukur berenya bareto teh gitunya. Da Fir'aun mah musuh bersama itu banyak. Seperti itu, Bu. Nah, Abu Bakar juga sujud syukur saat Musailimah Al-Kadzab mati tewas terbunuh, ya. Nah, Umar bin Khattab juga sujud syukur saat Mesir takluk dalam genggaman umat Islam. Ali bin Abi Thalib juga melakukan sujud syukur ketika menemukan Hudayyah mati di tengah korban dari pihak Khawarij. Subhanallah, ya. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahwa Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah berfirman, orang yang bersolawat kepadamu, maka aku bersolawat kepadanya. So, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang memberi salam kepadamu, maka aku memberi salam untuknya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Nabi melakukan sujud syukur. Nah, selain itu juga ada hadis dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang komentar Rasulullah atas sujud syukur yang beliau kerjakan. Sajadaha Dawudu taubatan wa asjuduha syukran. Artinya apa? Nabi Daud bersujud karena bertaubat, sedangkan aku bersujud karena bersyukur. Ibu terang kenapa Nabi Daud bersujud? Dulu di zaman Nabi Daud Nabi Daud itu tertarik sama istri dari prajuritnya. Istri dari prajuritnya. Bogoh.
tertarik. Udah gitu Nabi Daud tuh nyuruh suaminya berperang. Berperang, Bu. Nyuruh berperang. Tujuannya apa? Kalau syahid meninggal berarti ya dinikahi sama Nabi Daud. Kan istrinya 100 Nabi Daud tuh. 100. Nabi Sulaiman 1000 istri dan selirnya. Banyak Ustaz. Keun Nabi eta mah. Berarti kekuatannya subhanallah. Maka jangan bandingkan Nabi Muhammad dengan umatnya. Kalau umatnya maksimal 4. Kalau Nabi kan lebih dari 4. Jadi jangan bandingkan Nabi dengan umatnya, tapi bandingkan Nabi dengan Nabi lain. Nabi Muhammad itu paling dikit. Ya sedikit lah itu, bukan paling dikit, sedikit. Nah, nih Nabi Daud itu 100. Meninggal tuh prajuritnya itu. Prajuritnya meninggal. Mau genapkan jadi 100. Tiba-tiba ada 2 orang yang datang kepada Nabi Daud. Mengadukan permasalahan. Yang satu punya 99 hewan, yang satu punya 1. Tapi yang 99 ini mau digenapkan jadi 100. Bagaimana menurut engkau wahai Daud? Gitu kan. Ternyata yang datang kepada Nabi Daud itu adalah malaikat. Langsung seketika Nabi Daud sadar. Ternyata yang datang itu adalah malaikat untuk mengingatkan Nabi Daud. Pan minta perkara, nih saya tuh punya 1 ini ternak. Dia punya 99. Tapi dia mau ngambil yang punya saya 1. Bagaimana menurut engkau wahai Raja Daud? Gitu kan. Harusnya kamu yang punya 99 ngasih ke yang 1 langsung. Ini saya, gitu kan. Akhirnya Nabi Daud 1 itu, Bu, 1 kesalahan itu yang menyebabkan Nabi Daud ditulis dalam tangannya itu punya salah dan sampai sujudnya itu lama banget. Makanya kata Nabi, sajaddaha Dawudu taubatan wa asjudaha sukron. Nabi Daud bersujud karena bertaubat. Padahal cuma itu doang, yang lainnya baik. Nabi Daud itu diuji kekayaan solih, diuji dengan ilmu yang banyak tetap solih, diujinya ternyata dengan itu. Akhirnya Nabi Daud bertaubat, caranya sujud. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sujudnya itu karena rasa syukur kepada Allah. Nah, inilah para ulama yang mensyariatkan bahwa sujud syukur itu tidak apa-apa. Ada yang mengatakan mustahab, disukai, ada yang mengatakan sunnah. Itu ya. Baik. Jelas Ibu-ibu? Jelas? Alhamdulillah. Ini baru dalil disyariatkan. Nah, yang kedua tidak disyariatkan. Ini madhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah menyebutkan bahwa sujud syukur tidak disyariatkan. Didukung oleh Ibrahim An-Nakhai. Nah, Al-Hanafiyah mengatakan bahwa sujud syukur itu hukumnya tidak disukai atau karohah dan tidak melahirkan pahala. Meninggalkan sujud syukur malah lebih utama. Sebagaimana tertulis dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah, sebuah kitab yang menuliskan fatwa-fatwa madhab Hanafi. Sujud syukur itu tak dianggap menurut Abu Hanifah. Bahkan hukumnya makruh, tidak mendapat pahala dan lebih baik ditinggalkan. Kok bisa beda ya? Itulah Bu fikih. Makanya kemarin saat ada yang mengatakan Al-Fatihah hanya untuk sholat saja, ya itu kan pendapat. Tapi enggak, kata ulama yang Indonesia enggak begitu. Sampai sekarang perbedaan pendapat itu ada. Betul? Nah, pendapat yang masyhur dalam madhab Al-Malikiyah juga mengatakan bahwa sujud syukur itu makruh hukumnya. Zahirnya sujud syukur dalam pandangan mereka karohatul tahrim, mendekati haram. Nah, di sini ya, Ibnu Qasim pernah bertanya kepada Imam Malik tentang sujud syukur ketika seseorang mendapatkan kabar baik. Beliau tidak menyukainya.
Meski ada 3 riwayat yang berkembang berkaitan dengan pendapat Imam Malik bin Anas tentang sujud syukur. Yang pertama ini, dimakruhkan sujud syukur atau sujud karena gempa. Ibu dalam hidup sudah berapa kali ngalamin gempa, Bu? Sering? Itu baru 7 sampai 9. Skala apa, Bu? Richter. Kalau 70 gimana? Wah, hancur ya. Ibnu Arafah menyebutkan bahwa dalam mazhab Maliki ada 3 riwayat dalam hal boleh tidaknya sujud syukur. Nah, dasar pengambilan kesimpulan mereka bahwa sujud syukur itu tak disyariatkan adalah bahwa begitu banyak terjadi kemenangan futuhat Islam dalam peperangan, namun Rasulullah SAW dan para sahabat tidak melakukan sujud syukur. Tak sakit tuh. Tapi ternyata sudut pandang dalil yang dipakai oleh yang mensyariatkan dengan yang tidak mensyariatkan dua-duanya ayatnya. Tapi beda ya. Yang satu pernah Rasulullah sujud syukur, terus dilakukan lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq, dilakukan lagi oleh Sayyidina Umar, dilakukan lagi oleh Sayyidina Ali. Tapi ini juga yang tidak mensyariatkan sujud syukur ada. Logikanya, dulu Nabi banyak memenangkan perang, tapi nggak sujud syukur. Kalau begitu nggak usah gitu. Nah, sampai segitunya ya. Maka ibu jangan bingung, jangan bimbang. Kenapa terjadinya perbedaan pendapat ini? Itu nanti dikembalikan kepada kecenderungan hati kita. Dan dikembalikan lagi kepada contoh para ulama yang masuk ke Nusantara itu, yang mana banyaknya. Cuman saya menceritakan hal ini ketika ibu berhadapan dengan orang yang nggak sujud syukur, mendapatkan kabar gembira atau terhindar dari mara bahaya, ibu nggak usah cedihan. Saya tamanya meni kurang syukur nah. Menang kabar gembira teh lainna sujud nah gitu. Tak ulah gitu itu. Atau ibu misalkan anu tara sujud syukur, aya nu nggak sujud, meni lebay, saeutik-saeutik sujud syukur, saeutik sujud syukur, pada mau ucapkeun we atuh euceulnya nah gitu. Tos ayeuna mah naon Bu tos ayeuna mah? Bade sujud mah ganteng kita naon ulah gujrud gitu. Bagi para ulama madhab yang mengatakan bahwa sujud syukur itu hukumnya sunnah, maka hal-hal yang menjadi penyebab sujud syukur ada beberapa hal, di mana intinya bila mendengar kenikmatan yang mendatanginya seperti ini yang menghukumi sunnah. Satu, mendapat anak. Ada di sini yang saat menikah itu diberikan kelancaran, tapi lama punya anak. Ada di sini Bu? Ada Ibu ya? Baik, karena saya mulai tadi jam 5 lebih ya, jam 5 lebih, jam 4 lebih, jadi sebentar lagi ya. Terus lagi ini Bu, yang kedua sembuh dari penyakit. Di antara anugerah yang layak untuk disyukuri adalah ketika seorang yang sakit parah atau menderita dalam waktu yang lama, pada akhirnya Allah memberikan kesembuhan sehingga bisa kembali sehat walafiat. Maka saat itu disunahkan untuk melakukan sujud. Nah ini, wa idza maridtu fahuwa yasfin, dan bila aku sakit maka dia yang menyembuhkan. Ustaz lamun sakit nyeri waos terus damang periogi sujud syukur nah gitu. Ya mangga we atuh ibunya. Pan nyeri waos teh lumayan eta teh. Hoyongna teh obat dagorin gini. Terang obat dagorin Bu, udah jangar ka dieu gitu. Anu gade cicing gitu kan. Ya heuh hese gitu. Lamun dipasihan damang sujud dibeut ya Allah nuhun ieu maos damang deui sawias. Ketiga, menemukan harta yang hilang. Contoh dirampok, dicuri, dijamret, pan menyedihkan. Tiba-tiba ketemu lagi. Nah, itu sujud syukur. Terus selamat dari bahaya, contoh dari banjir,
gempa, letusan gunung berapi, angin topan, tersebarnya wabah penyakit. Ibu yang sembuh dari corona dan yang nggak kena sujud syukur nggak? Sudah bebas sekarang corona? Nah, nanti sujud syukur, ya Allah, terima kasih. 2 tahun kami diuji dengan wabah. Aktivitas ibadah sedikit terhambat. Dan sekarang Kau telah hilangkan wabah tersebut, terimalah sujud syukurku kepadamu. Pelak ibu teh langsung. Begitu ya? Nanti silakan. Nah, terus lagi kemenangan umat Islam, ya. Nah, ini juga sujud syukur. Kenikmatan secara umum. Nah, ini Bu, yang paling banyak. Pendeknya, semua hal yang sekiranya membuat seseorang mendapatkan anugerah yang lama tidak didapat, maka hal itu patut disyukuri dengan jalan melakukan sujud syukur. Madhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menegaskan bahwa intinya yang disyukuri adalah kenikmatan yang sifatnya rutin atau terus-menerus. Bila kenikmatan itu memang terjadi terus-menerus tanpa kita sadari, seperti nikmat hidup sehat. Kerasa nggak hidup nikmat sehat? Tidak kekurangan, terus punya anak, punya harta, bisa makan, bisa minum, maka tidak perlu dilakukan sujud syukur. Anu sehari-hari mah. Ar-Ramli mengatakan bahwa bila kenikmatan itu sudah terjadi di masa lalu, sehingga ada jeda yang lama, maka sudah tidak perlu lagi dilakukan sujud syukur. Cekape ku ngucapkeun alhamdulillah. Contoh, ibu dikaruniai anak, alhamdulillah. Terus ibu dikaruniai suami yang sholih, alhamdulillah. Ibu dikaruniai kerjaan, alhamdulillah. Jadi nggak perlu sujud syukur. Tapi yang perlu dilakukan adalah ucapkan, sadari dengan hati, dan realisasikan. Apa itu syukur? Syukur itu adanya ungkapan terima kasih kepada Allah dan menyertakan rasa syukur itu dengan perbuatan. Allah udah ngasih mata, dipakai ngaji. Allah udah kasih hidung, dikasih menghirup yang baik-baik. Kalau hitut baik, oh ternyata ada penelitiannya. Menghirup hitut juga ada hikmahnya. Silakan memperbanyak menghirup ya. Nah, syarat sujud syukur, Ibu. Ini saya percepat karena waktu 10 menit lagi. Sujud syukur itu butuh seperti apa yang disyaratkan dalam sholat. Tata cara sujud syukur itu sama dengan sujud tilawah di luar sholat. Nah, satu, memenuhi syarat sah sholat ya. Nah, Imam Syafi'i, Imam Hambali untuk sujud syukur sama dengan syarat sah sholat. Artinya apa? Harus suci dari najis. Artinya badannya, pakaiannya, tempat sujudnya suci dari najis. Najis itu bisa kotoran, bisa darah. Ya, kotoran itu ada kotoran kita juga ada air kencing, ada EO atau apa hanya BAB lah gitu, itu najis ya. Yang menempel terus tempat sujudnya harus suci. Ya, tapi Ibu catatan. Ketika Ibu berkunjung kepada rumah saudara, tetangga, jangan bertanya, "Itu tempatnya suci henteu?" Jangan. Ulah. Tos we, meskipun di dinya ada najis, Ibu tidak tahu dan orang rumah tidak memberitahu, tetap sah salatna. Karena itu akan menyinggung perasaan orang yang ditemui. Punten di dia aya najis henteu. Sok Ibu lamun aya geura nu ngunjung ka ieu kan pika sebeleun nu kitu teh. Salat didinya kira-kira punten ieu aya budak papang didinya henteu. Cek Ibu teh baranya atuh ulah salat di dieu atuh. Nya di masjid pas balik boga tetangga juga kitu. Tah, ya. Nah, itu terus suci dari hadas. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil, Ibu BAB, BAK itu hadas kecil. Ibu beres haid sedang junub itu hadas besar, maka harus suci dari hadas. Terus yang berikutnya menghadap ke arah kiblat. Tentukan arahna saat mau sujud teh ulah ka mana wae, menghadap ke arah kiblat. Terus yang keempat menutup aurat. Ibunya selamat dari mara bahaya. Contoh di bumi aya orayna kabur. Ibu teh dalam kondisi nganggo bikini sujud tekenging. Ya, tekenging.
Sok sanaos ibu unggul nyarira di bumi. Tapi kadah wudu heula, tantoskeun tempatna, syukur ka Allah, ya Allah nuhun oraina tos kabur gitu. Bilihnya urang teh. Di Cimahi ayanya anu ngawas sareng abdi, nah WC teh mempet ternyata aya orai piton nya. Kan di Cimahi mah masih kene aya hutan teh geuning banyak. Aya hutan terus meureun seueur ka ieu ayeuna si orai teh kan karena susukan pemi banjir teh nyelap dina tempat pembuangan. Begitunya hese. Terus ada juga yang mengatakan tidak harus memenuhi syarat sah salat. Ini sebagian ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah. Tapi tos weh kita mah tadi sesuaikan ketika mau sujud syukur itu kumaha kita mau salat gitu aja, ya. Oke, teknis sujud syukur di dalam salat nih terakhir. Dikatakan bahwa mazhab Syafi'iyah dan Al-Hanabilah melarang sujud syukur bila dilakukan pada saat melakukan salat. Tekenging di dalam salat. Karena penyebabnya di luar salat. Dan bila sujud syukur itu dilakukan, salatnya menjadi batal kecuali karena seseorang lupa atau tidak tahu. Jadi sujud syukur beda dengan sujud tilawah. Sujud tilawah bisa di dalam salat, bisa di luar salat. Tapi kalau sujud syukur di luar salat. Itu loh ya. Nah, kalau di luar salat ini tadi ya, As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sebagaimana madhab yang menyatakan kesunahan sujud syukur dilakukan di luar salat. Mereka menegaskan bahwa praktek teknis sujud syukur sama dengan sujud tilawah di luar salat. Hiji, berdiri dulu, berdiri. Ini dalilnya ya. Nah, jadi berdirilah, terus menghadap ke kiblat ya. Udah gitu takbir, menyebutkan bahwa sujud syukur itu takbir pertama untuk takbiratul ihram, lalu takbir untuk turun sujud dan bangun dari sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung sujud ya. Nah, disunahkan mengangkat tangan ketika takbir pertama karena itu takbiratul ihram. Lalu takbir kedua untuk turun sujud tanpa mengangkat tangan untuk yang kedua mah. Jadi kalau dipraktekkan Allahu Akbar. Baru tadi tidak usah mengangkat tangan. Allahu Akbar. Begitu ya? Kan selama ini langsung sujudnya gitu. Enggak pakai ruku ya. Dalam mazhab Hambali sujud syukur itu seperti sujud tilawah ketika di luar salat. Dalam mazhab Hambali takbir hanya ketika turun sujud dan bangun dari sujud. Beda lagi kan? Nah, tidak disyariatkan memulai sujud tilawah kecuali hanya sekali takbir. Nah, berarti teknisnya ada yang ngangkat tangan dulu, Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, sujud. Ada juga yang apa? Takbir hanya ketika turun sujud. Berarti dalam kondisi berdiri menghadap ke arah kiblat, langsung takbir tanpa mengangkat tangan, Allahu Akbar. Nah, dan bangun dari sujud, Allahu Akbar. Tos weh. Sekarang sujud sekali. Sujud di dalam sholat itu dilakukan 2 kali, termasuk ketika sujud sahwi. Hal itu berbeda dengan sujud syukur, bahwa sujud syukur hanya dilakukan sekali saja. Hal ini perlu ditegaskan agar tak terjadi kekeliruan di antara keduanya. Bacaan ketika sujud. Dalam mazhab Hambali, bacaan sujud syukur adalah bacaan sujud sholat. Nih yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya, itu salah satunya. Baik. Ada juga yang mengatakan sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada ya. Ada juga yang subhana rabbiyal a'la. Ada juga yang subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada juga yang Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada juga yang panjang kayak gini. Dan salam. Ada 2 riwayat dalam mazhab Syafi'i. Pertama, menyebutkan bahwa sujud syukur itu tanpa salam. Ya, ini riwayat dari Al-Buwaiti kepada Imam Syafi'i. Sedangkan riwayat dari Al-Muzani bahwa sujud syukur itu seperti sholat pada umumnya, yaitu salam 2 kali.
Nah, ini dalam madhab Hambali yang masyhur dari Imam Ahmad, salam ketika sujud tilawah itu wajib hukumnya. Salat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur itu menurut pendapat yang terpilih hanya salam sekali saja. Oke? Tidak baca tahiyat akhir ya. Nah, diawali dengan berdiri menghadap ke kiblat, kemudian bertakbir, lalu turun untuk melakukan sujud sambil tasbih. Sujudnya cukup sekali dan diakhiri dengan bangun dari sujud tanpa mengucapkan salam. Namun bila salam dilakukan di bagian akhir sujud, tidak mengapa. Sujud syukur boleh dilakukan di waktu yang terlarang untuk sholat sunnah mutlak. Jadi bebas, ya. Baik. Nah berarti kalau begitu, kalau kita mau sujud syukur, ini menghadap ke arah kiblat, ya. Nah biasanya ada yang tadi pakai takbiratul ihram dulu kan ya? Nah, ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar terus sujud, ya. Nah, untuk sudah sujud Allahu Akbar. Udah, jadi tidak ada baca tasyahud lagi gitu. Ya, nggak, karena kalau tasyahud mah kan untuk sholat, ya. Begitu. Jadi cukup hanya sekali, ya. Tidak usah 2 kali. Ada yang mengatakan salam dulu sekali, ada juga yang nggak usah mengucapkan salam. Intinya praktek itu pokoknya nama ayah sujudan sekali gitu aja. Dan dilakukan tadi saat mendapatkan kabar gembira dan terhindar dari mara bahaya. Kalau kenikmatan yang banyak Allah berikan itu yang tanpa henti, itu tidak mesti kita sujud syukur. Cukup dengan sholat yang benar, terus lagi kita mengucapkan kalimat hamdalah. Nah itu aja mungkin ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan, dan semoga ibu-ibu semua menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku bawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pengajian ini dengan membaca hamdalah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.